Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Mabadu, puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah sehingga kita masih bisa berhadir di Masjid Raya Syekh Islam Maulana dalam rangka melanjutkan kajian kita dari Ahad sebelumnya. Marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk sebagai hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Khatamun Nabiyyin, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah umat Nabi Muhammad yang senantiasa istiqomah mengamalkan segala apa petunjuk dari Rasulullah sehingga kelak di yaumil akhir kita adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga Nabi kita memerintahkan kita juga untuk senantiasa bangun subuh, dan Nabi kita melarang kita untuk tidur habis subuh sampai terbitnya matahari. Nabi mendoakan kita, Nabi mendoakan keberkahan bagi siapa saja umatnya yang memulai harinya dengan aktivitas pagi hari dengan mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Maka di sini kita mengisi waktu sampai nanti waktu duha. Mudah-mudahan kita adalah orang yang termasuk mendapatkan doa keberkahan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena Tuhan Guru kita telah berhadir di sini, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, kita dengarkan bersama apa yang beliau sampaikan, kita catat apa yang perlu dicatat, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa huwa ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'i wal 'amilin waj'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ucapan puji sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, begitu juga karunia-Nya kepada kita semua. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan kita diberi kesempatan alhamdulillah untuk dapat berhadir di majelis kita yang kita cintai ini. Semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keberkahan ilmu dan diberikan ilmu yang bertambah-tambah dan begitu juga pemahaman di dalam ilmu. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriring salam ke haribaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahat hormat imatu sude maradu kaum bapa, songoni jo kaum ibu, hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambungan pelajaran kita di dalam kitab yaitu tentang fiqih. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihin fid dharain amin. Dan keempat, menyucikan rahasia di dalam hati daripada masghul ataupun sibuk dengan barang yang lain daripada Allah Ta'ala, dan inilah taharatul anbiya dan awliya yang siddiqin. Alhamdulillah, kemarin kita telah mempelajari pembahagian-pembahagian daripada yaitu taharah ataupun yang disebut dengan martabat taharah, tingkatan-tingkatan taharah. Adong opat bahanna tingkatan ni taharahon. Taharah maksudnya ialah bersuci. Adong nangkin opat tingkatanna. Nah, pertama tingkatan taharah itu mensucikan anggota yang zahir daripada hadas besar dan daripada hadas kecil. Dan yang kedua ialah mensucikan segala anggota yang 7 daripada berbuat dosa dan maksiat. Anggota tubuh kita yang zahir daripada 7 anggota. Adong 7 anggota ni badan taun ataupun panca indera kita yang membuat kita kotor ataupun membuat kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah mensucikan hati daripada segala sifat-sifat yang tercela. Dan yang keempat, inilah pelajaran kita pada pagi hari ini insyaallah. Wa qala, dan keempat mensucikan rahasia di dalam hati daripada masghul dengan barang yang lain daripada Allah Ta'ala.
Payas hati-hati niba daripada segala yang menyibukkan hati-hati niba dengan dunia. Na menyibukkan nangkin hati-hati niba sehingga lupai batu Allah Ta'ala. Lale nangkini batu Allah. Mago zikir niba di hati-hati niba harani sibuk niba memikirkan sesuatu. On manangkin patureoni seulang nangkin ro dia tenta nangkin kesibukan-kesibukan yang membuat kita sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk mensucikan martabat yang keempatan ialah mensucikan hati daripada sibuk dengan barang yang lain daripada Allah. Jadi cara nasungunan bersuci ni semon cara bersucinya para nabi-nabi alaihi mussalatu wassalam. Alai maison kalai. Allah, maison kalai tingkatannya lain, pangkat ataupun tingkatan mereka dalam bersuci ada pada yang keempat. Indah dong besibuk kalai be memikirkan sesuatu, namamban kalai lupa tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia lain sesuatu ataupun segala apa yang membuat mereka lalai, hatinya lupa kepada Allah, mereka tidak mau mengerjakan itu dan mereka tidak sibuk memikirkan hal tersebut. On isa nangkin nabi-nabi, rasul-rasul, para aulia-aulia, wali-wali ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para auliaun mereka adalah pewarisnya para nabi-nabi. Begitu juga ulama-ulama itu pewarisnya para nabi-nabi. Aso nangkin idongkon ulama-ulama, wali-wali nangkin pewaris ni nabi-nabi, karena pada diri mereka itu ada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ilmu yang diamalkan oleh mereka itu daripada ilmu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka ulama-ulama itu dan para aulia-aulia itu adalah pewarisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mensucikan hati daripada segala yang menyibukkan kita sehingga daripada segala yang menyibukkan selain daripada Allah, mereka tidak akan mau. Pasti mereka terus bertafakkur dan berlindung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itape tola dita contoh guru ini na arana wali allohau niya ngana bitong apa lagi niya. Justru mereka lah yang harus kita contoh. Masuk ini dalam pelajaran kita bukan hanya kita hanya sekedar untuk mengetahui, tapi bagaimana supaya kita mencontoh, memperbuat daripada apa yang mereka amalkan. Jadi pola songon kita jago matian tahun daripada segala hal-hal namamban adiaten lupa tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aranara din tong tele masibuk tu sampai disumbayangi kadang sibuk dope tujai tujulu pikiran dia kan. Jadi on ma agon kono ni ngurung do di bagasan disumbayangi iba mamanjawe tiba marung salo semanjawet ma masuk tu masjid anggo pikiran dia nai pasaran dope pikiran dia neko bundope nai pikiran dia marangan-angan dope olo membayang-bayangkan sesuatu. Maka hal-hal yang seperti ini harus cepat-cepat kita buang. Ialah sian adeteniba arana tidak ada untungnya sedikit pun. Tidak ada untungnya sautik pe dalam hidup niba. Hadun ada untungnya bagaimana kita dalam hidup ini serta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi arsak piba
sadia gelisah peba, sadia susah peba, ulang lupa senantiasa dengan Allah. Hiduplah dengan Allah. Hiduplah dengan Allah, baik kita di waktu senang, baik kita di waktu susah. Kun ma'allah. Kata Nabi SAW, kun ma'allah. Jadilah kamu beserta Allah kapanpun. Andikan sajope, songon dia pe keadaan ni baik, kita tetap berusaha bagaimana supaya dengan Allah Ta'ala. Kun ma'allah, jadilah kamu beserta Allah. Fa illam takun ma'allah, fala inda bisaiba, berusaha menjadikan diri ni baik dengan Allah Ta'ala. Fakun ma'aman ma'allah, ning nabinta. Maka jadilah kamu beserta orang yang beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalaki mahalak na hidupna, na bisa senantiasa menjaga hatinya dan menjaga dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya daripada bab yang keempat ini, menjaga kesucian hati kita daripada sibuk yang selain dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menuruti karejuniat ini baun ahadon, kerjanya bukan berangan-angan, bekerjanya bukan hanya bercita-cita, tapi kerjanya ialah dengan Allah. Zikir kepada Allah, memikirkan sesuatu bagaimana supaya bisa senantiasa dengan Allah dalam hidup ini. Nedongkon kehidupan bisa kadang senang, bisa terkadang susah, tapi kesertaan kita dengan Allah kapanpun waktunya. Andigan pejadi di waktu marsak peho angkon nejago, kesertaan ni badahon Allah Ta'ala. Di waktu sonang antong apalagi ba, harus kita jaga hati kita serta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tadi kata Nabi SAW? Kun ma'allah, fa illam takun ma'allah, fa kun ma'aman ma'allah. Atau kama qala Nabi SAW. Jadilah kamu beserta Allah. Jika kamu tidak bisa beserta Allah, maka jadilah kamu beserta orang yang hidupnya beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijalakan mai dalam hidup ni bawan, alakna senantiasa menjaga langkahnya, menjaga hidupnya supaya serta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah kita nanti akan melihat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita nanti akan merasakan bagaimana yang disebut dengan mendapat ridho daripada Allah Ta'ala. Dan bahkan disitulah kita akan mendapatkan dan merasakan betapa indah dan senangnya apabila hidup kita dengan Allah, bukan dengan rezeki yang banyak, sehingga susah yang melanda dalam hidup kita itu pun nanti akan terasa nikmat karena kita jalani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, engkaulah yang kukosat, engkaulah yang kumaksud, wa ridhaka matlubi, dan keriduanmu lah yang aku tuntut. Kita tidak pandang apa yang Allah berikan lagi kepada kita. Inda be iligin be ahanadong nibay nautik nabahati sude. Itu bukan lagi satu jalan bagi kita untuk menjadikan kita yang mulia di sisi Allah, tapi menurut mensucikan daripada yang keempat ini, satu kemuliaan yang agung bagi kita, yaitu kesertaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ido manangkin syugul niatetenya, ido manangkin kesibukan niatetenya, sangat songon dia dengan Allah, sehingga
apabila kita biasakan hal yang seperti ini dalam hidup kita, maka kita nanti akan bisa susah. Anggodung dari pabiaso hati-hati ni baik serta dengan Allah, tiba-tiba dalam satu hal sesuatu, memikirkan sesuatu sehingga kita lupa kepada Allah, maka itu akan menjadi musibah yang sangat besar bagi seseorang. Kenapa? Karena dia sudah membiasakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah Nabi kita menyusun satu doa. Menyusun doa supaya agar bagaimana hati kita ini berbolak-balik. Karena hati kita kerjanya berbolak-balik, tapi dengan usaha dan permohonan itu, perbolak-balikannya hati kita itu dibolak-balikan kepada taat ataupun zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dia doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhanku, wahai yang maha, ya muqallibal qulub, wahai yang memutarbalikkan hati, putarbalikkanlah hatiku ini senantiasa untuk taat kepadamu. Bagaimana supaya bolak-baliknya hatiku ini ya Allah dibalikkan kepada senantiasa tenggelam di dalam agamamu dan taat kepadamu ya Allah. Jadi nama zikiran pe ataupun napayas hati-hati ni baun angkon disertai doa sudiayah. Tidak bisa memang mengandalkan goiba, mesti harus dengan doa ataupun penyerahan diri. Karena kita bisa berzikir, kita bisa melakukan sesuatu amal ibadah itu pun tidak luput daripada pertolongan ataupun hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan satu amal ibadah yang kita laksanakan itu, di dalamnya kita sadar bahwasanya mampunya kita melaksanakan sesuatu ibadah tersebut adalah inayah daripada Allah ataupun hidayah daripada Allah, disitulah datangnya kekhusyuan hati kita. Roni kekhusyuan nibai na mangingot tu Allah Ta'ala. Roni kekhusyuan nibai nangkin na marzikir mapala nangkin umpama na gawarna. Andigan de roni zikir na khusyu' ibadah nibai na maribadahi iba khusyu'. Ketika kita sadar bahwa ibadah yang kita laksanakan itu adalah tidak luput daripada hidayah petunjuk Allah, inayah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita melaksanakan amal dan ibadah tersebut seperti demikian, maka disitulah datangnya hati kita senantiasa akan syughul, akan masghul, disibukkan dengan zikir yang senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan rahasia yang keempat ini ataupun martabat taharah yang keempat ini bukan melarang kita untuk berusaha, bukan melarang kita untuk bekerja, tidak. Silahkan kita bekerja, tapi jangan lupa kepada Allah. Karejohoy ng pala na marsabaho, pala na markobun, pala na marjagal, pala na marmasakwe doho, palagi sungonon dono karayo kan? Nabahatan may na marmasakwe, nasungado di marmasakwe kan marmasakwe may? Allah, tay bahad keinginan telenan, bahad keinginan. Inna Allaha yuhibbul mukhtarib. Itaon Allah isuru Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana supaya membuat keterampilan. Usaha-usaha swasta itu adalah usaha yang paling berkah. Bahkan itu adalah usaha yang paling disuka oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dia nakinda dong dibacaan hadisnya, innallaha yuhibbul mukhtarib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
suka dan cinta kepada orang yang membuat satu keterampilan. Bani nang jagalmu, ulang lupa tu Tuhan. Allah, ulang arani marjagali, tinggal kajimu, tinggal mengajimu, tinggal sumbayangmu, marangan-angan kau sudah. Na'udzubillah min dzalik. Silahkan Anda berusaha, tapi usaha itu bukanlah satu tujuan. Kita berusaha hanya semata-mata untuk niat karena Allah ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Songon dia do manangkin carana sodohon Allah sajoita sesuai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu toharah yang keempat. Bagaimana kita supaya dengan Allah Subhanahu wa taala? Jangan lupa berniat. Di awal daripada semua perbuatan kita, niat lillahi ta'ala. Ulang arani na lain-lain, ulang benna adong na osom roaniba, au marjagal maau, arana songonon-songonon inna. Allah, na cita nulalan e benne sonon, ligin tong kinay paladong songonon niya. Jadi, nadong do di bagasan nangkin saruditana sesuatu yang lain-lain. Sehingga dia berbuat akan sesuatu itu bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk nangkin membantu kita naget inang nangkin manguluan yang hidup ini supaya kita beserta Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah semua usaha, jadikanlah semua langkah kita di dalam hidup ini adalah diniatkan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Get marsabaho niatkan karena Allah taala. Bopenangkin naget marusaho, bopenangkin na marjagal untuk mencari bekal, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan karena Allah, innamal a'malu binniyat. Belum lupai. Segala amal perbuatan itu adalah diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau sudah niat kita adalah jelas ataupun hanya karena Allah, maka amal kita itu akan yang menjadi penjaganya ialah Allah Subhanahu wa taala. Sondia penangkin susah naiba di bagasan namandalan kon sada-sada usahoni bai. Namandalan kon sada-sada sesuatu usahoni bai. Anggodung do nangkin karena Allah dia teteniba namang awali amal nibai, karejo nibai, usaho nibai, ataupun ibadah nibai, sehingga kalau kita sudah menjalaninya masih ada tantangan rintangan di kiri dan di kanan, jangan lupa bersifat istiqamah di dalamnya, karena itu adalah liku-liku perjalanan kehidupan. Yakin mahoinang, yakin maitaya, pasti segala sesuatu itu terus akan berujung dengan kebaikan. Aranya disebabkan kita sudah awali dengan yaitu lillahi ta'ala. Jadi ulang ro di ruanta istilahna ro cobaanna, ro rintanganna, ulang mengecek di ruani bapalaro na songonian. Di sada-sada amal nibai namadung diawali nangkin dohod karena Allah Ta'ala tiba-tiba rodope on mana patureon roma nang kinindon na mangganggu napedo salose nasada maro nasada napedo nangkin marujung nasada mama mangkal buseng nangkin na mambayan mancit niulu kan rade songoni istiqamah ison maita soporlu ro nedong konsifat istiqamah. Kenapa kita harus disuruh dan diperintahkan istiqamah? Karena hidup ini adalah berputar seperti putaran roda. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita susah, kadang kita bahagia. Makanya kita bersifat istiqamah. Dalam sifat istiqamah inilah kita lihat seseorang itu yang dekat dengan
Allah Subhanahu wa taala. Isi meni dai disifat istiqomah. Jadi pala rodo penangkin rintangan-rintangan dalam sesuatu langkah dohot nangkin perjalanan niba nadung dimulai nangkin dengan niat karena Allah, yakinlah Allah Ta'ala sebenarnya yang akan menghantarkan kita dengan niat kita yang karena Allah itu kepada hal-hal yang akan yaitu membuat kita akan tenang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpegang mai batu niat nibai. Allah, umpamana marniat ko disada-sada sesuatu usaha ikarejoon ko ng kinaonan ahdon untuk menolong agama Allah. Au Tuhan ku bayan masada usaha songonon so bisa au nangkin menolong agama ni Allah Ta'ala. Bupenamalo ceramah, bupenamalo nangkin mengajar kon kaji, tapi aku akan bantu orang-orang yang mengangkat martabat ni agama ni Allah Ta'ala. Tiba-tiba ulang korotong kinay palaro nangkin susah na ro cobaan na hebat mentong Tuhan kon ningi useng. Padahal na lillahi ta'ala mau rodo penamamban mancit ni ulu na biar lang Tuhan kon ningi. Jangan lupa pasti ada, karena dalam perjuangan itu banyak Allah Ta'ala akan memberikan ujian dan cobaan. Di bagasan ni iman nibai ibana islami, bahan Allah Ta'ala mengalahin rintangan, sebenarnya bukan karena Allah mau menyusahkan kita, tapi sebenarnya Allah mau meluruskan hati kita supaya benar-benar tetap kita dalam perbuatan itu yang kita maksud dan yang kita tuju ialah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ida sudah ujung ni karejoon. Allah, ro susah niba, ro nangkin ujian niba, sabutullah rahmat dagodang ditele. Pala songon saruditana get padonok Allah padonok Allah Ta'ala get padonok kita tu sia. Get ipati daun Allah Ta'ala holong niya tu ita nangkin ahme somangadu ya tu ita, somangadu ita tu sia, somandoa ita tu sia, sototop ati-atian taun adalah kita bina untuk yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan berburu sangka terhadap rintangan, cobaan dan ujian yang datang dalam hidup ini kepada kita. Sebenarnya terkadang walaupun pada lahirnya kita lihat itu adalah kesusahan, tapi pada hakikatnya itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Sidongkon nabinta dalam satu hadis, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah cinta, suka terhadap satu kaum itu, ibtalahum. Allah berikan ujian, Allah berikan rintangan, pala saruditana ilen Tuhan susah jolo. Semua disebutullah tando nangkin nai cinta ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sodonok kita tu sia, madonok do, somar tambah do, don. Maka orang yang semakin dekat, orang yang dekat tapi dia terus semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah kesenangan, itu adalah keindahan, itu adalah rahmat yang sangat tinggi kepada Allah. Begitulah terkadang cara Allah Ta'ala untuk mendekatkan para hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah na dirahmati Allah Ta'ala, palaro nangkin sonang nirwai somar syukur maibay itu Allah. Palaro nangkin kadang-kadang kesusahan on namamban marsak nirwani ba sosobar maibay. Jadi na dong na lain, tujuan ini sudah adalah untuk kita bagaimana supaya beribadah. So bisa kita beramal beribadah khusyuk walaupun dalam keadaan duka, apatah lagi di waktu kita
suka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, martabat taharah yang keempat tadi ialah mensucikan rahasia di dalam hati. Manakin rahasia di dalam hati, daripada menjauhkan daripada kesibukan hati dengan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ita jago hati-hati tahun. Ita jago hati-hati tahun mungkin yang berbolak-balik ke sana kemari, tapi jangan sempat lupa kepada Allah. Jangan sempat beralih tujuan kita itu daripada yang selain Allah. Kalau sudah beralih daripada yang selain Allah, maka itu akan menjadi cinta dunia. Nangkan romai cinta dunia. Marsiajar kita songonon, mengaji kita songonon, bukanlah kita mau jadi orang yang hebat, bukan menjadi orang yang mau terkenal, bukan menjadi orang yang mau dipuji-puji. Tidak, kita belajar dan kita mengaji, kita hadir di majelis ini, tidak ada yang kita tuju dan tidak ada niat kita di dalam hati kita, hanya karena Allah, lillahi ta'ala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, begitulah tadinya martabat taharah yang keempat, menjaga hati niba kepada sesuatu yang membolakkan hati kita daripada mengingat kepada Allah Ta'ala. Artinya ulang lalaiba arani kesibukan-kesibukan nibai. Ulang lalai hati niba nangkin sega niat niba arani nangkin nadia da macam sudena. Saja pekarejo nibai daripada yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah taharahnya para nabi-nabi dan inilah taharahnya para aulia-aulia. Aulia-aulia nadong dopiayah lesanarion bahar wali-wali Allah. Nabi-nabi dontong telah arana nabi na terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ada dikatakan nabi yang masih hidup, tapi pada hakikatnya nabi kita lah yang terakhir. Karena kita selalu mengatakan alladzi la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi yang setelahnya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, walaupun ada di dalam agama kita, dalam ilmu kita bahwa masih ada nabi yang hidup, sebenarnya yang hidup ada, tapi bukanlah mereka itu nabi yang setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana Ustaz? Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti Nabi Isa akan turun pada akhir zaman, dan bahkan dia adalah merupakan salah satu tanda-tanda daripada dekatnya hari kiamat. Benar, Nabi Isa akan turun nanti dari langit, tapi Nabi Isa turun daripada langit, bukanlah dia lagi akan menjadi Rasul, bukan dia lagi akan menjadi Nabi. Apa gelar yang dia sandang dulunya sebelum dia diangkat ke langit, pangkat itu dia tidak bawa lagi hari di saat dia nanti sudah turun dari langit. Tapi dia di situ adalah mendapat maqam wali. Dia akan menjadi wali. Inda be menjadi nabi iya be. Arana la nabiya ba'da. Inda dong nabi be, inda dong rasul be, mungkin setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin. Datola nangkin inang marbali kontele. Allah. Imaso nangkin nadong be nabi be. Sakiradong penakin na mga kunabi-nabi nabi ringon domay. Allah, inda be nabi bebe nabi ringon domay. Adong de lang guru na mga kunabi setelah nabi bahan di Pulau Jawa adong orang Kutulu sana uboto dah. Apalagi mahon orang kunabahatan ne boto kan? Ada yang mengaku nabi di India, adong na mga kunabi di Malaysia, adong na mga kunabi nangkin di Inggris,
Nadong naman jadi nabi, nabi ringan deh sudah. Jadi jamaah nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu hadis disebutkan la taqumus sa'atu, tidaklah akan terjadi hari kiamat itu sehingga mesti ada orang dulu yang mengaku nabi sebanyak 30 nabi. Tanda-tandanya hari zaman ini. Banyak orang yang mengaku nabi, tapi itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Jadi kalau dong pernah mengaku nabi nang kini tabege sangai dia, tando-tando mayaya. Tando-tando mainangi bahasona gedot donok nang kin dunia dikiamatkan, dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda sudah banyak sebenarnya. Tanda-tanda yang kecil sudah banyak, tapi tanda-tanda yang besar belum datang. Mudah-mudahan semoga kita diselamatkan Allah daripada fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sondia domana carana sonangkin salamat kita sian fitnah-fitnahun sudena. So salamat kita sian fitnah-fitnah akhir zaman. Kata Nabi, amalkanlah 11 ayat daripada awal surah Al-Kahfi dan juga bacakan 11 ayat daripada akhir surah Al-Kahfi. Ini yang paling tajam, amalan yang paling tajam. Sondia selamat kita sian fitnah-fitnah akhir zamanon, baik ia daripada perbuatan-perbuatan, baik ia daripada kelakuan-kelakuan, baik ia daripada fitnah yang terjadi pada musim ke musim. Kita bacakanlah yaitu 11 ayat daripada awal surah Al-Kahfi dan begitu juga 11 ayat daripada akhir surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan semoga kita selamat daripada fitnah dunia dan selamat daripada fitnatud dajjal. Imam Nabi minta adong doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Pondok anak pondok mungkin untuk supaya kita bagaimana selamat ataupun diselamatkan Allah daripada fitnah akhir zaman. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qala, bermula taharah pada tiap-tiap martabat itu baginya tahliyah. Adong naidongkon istilah tahliyah. Ada yang disebut dengan tahliyah. Bermula taharah pada tiap-tiap martabat itu baginya tahliyah. Apa yang dimaksud dengan tahliyah? Yakni pensucian. Amal untuk mensucikan sesuatu itu. Dan baginya itu tahliyah. Adong nangkin takhliyah. Adong busa nangkin tahliyah. Bagi tahliyah itu ada tahliyah. Ada nangkin berpakaian yang baik. Berpakaian yang baik dan perhiasan yang dipuji oleh syara. Maka taharah yang pertama itu mensucikan anggota yang zahir daripada segala hadas dan najis. Supaya apa? Mensahkan amal ibadah kita yang zahir. Jadi jamaah nakin dirahmati Allah Ta'ala, ada nakin istilah satik. On istilahnya ulama-ulama sufi. Ada yang disebut dengan takhliyah. Ada yang disebut dengan tahliyah. Naidong kon nangkin takhliyah ialah mensucikan hati daripada segala sifat yang tercela. Naidong kon buseng nangkin tahliyah memasukkan kepada hati sifat-sifat yang terpuji. Jadi palaget payas ati-atini baiba kan? Palaget payas ati-atini baiba songondi diban payasna ialah jolo. Ialah jolo takabbur nai, ialah sombong nai, ialah hasad nai,
ialah dong kinai on kan sifatnya tiada mon sudena Allah. Jadi yang guna ialah hojolon ndara yang masuki, ndara tahliyahon masuk, ndara sifat-sifat terpuji masuk. Aso isi de peyentong ibarat ni manuk de naget marbara tu bagasan ni baranya isi de penangkin ulok na kudangan. Allah. Rade masuk nuramu manuk itu logui darai ima so manuk na hati-hatian ni lauget marbara lauget marlogu ye tu bagasan ni bagasnya logu ni ai na hati-hatian ni lau masuki indara ya masuki terus maripas nina bo pinaisi ya tinggal iben kosa sadia onok naon tanggo di saat lau masuki di pukulonomi di lau wolap nyari palan di dunglan tupas lambung ni pintu nai manungkir-nungkir meninay ha isi dolay misang nakodang ini ya antak na isi de pelok cokom ini ya jadi pon ela macokom-cokom niya tetemi sora nangkin ade yas hati-hati tidak akan bisa hati ini bersih melainkan harus kita bersihkan dulu hati kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itulah yang dinamakan takhliyah. Adapun yang dinamakan tahliyah setelah kita buang semua sifat-sifat yang tercela dalam hati kita, kita masukkanlah sifat yang terpuji. Syukur kepada Allah Ta'ala. Tawadu, merendah diri. Apabila sudah masuk yaitu tahliyah ini, maka datanglah tajalli. Romai tetenibai menghambuan diri saja tu Allah. Romai nangkin mangwa kesibukan keasikan niat tetenibai senantiasa bersambung dengan Allah. Taramalkon kita mon nangkin nomor 5. Songani manangkin kaifiat ni carana bagaimana kita supaya bisa mengamalkan yaitu daripada martabat taharah yang keempat. Taharah napa? Napopat na. Jadi jamaah na dirahmati Allah, radi berkadang dawenang anggodung do marhasil kita mangela sifat-sifat na tercela isian atetenta, maka datanglah juga sifat khusyuk itu. Romai nangkin kekhusyuan niatete, rama nangkin ati-ati na khusyuk na mangkarejon sumbayang. Jadi sodo ndara nangkin khusyuk iba na sumbayang. Mamarusaho do iba Allah. Mamarusaho do iba songonon ijagoon niya. Na zohir saja do pentong na ijagoy. Anggo na ibangasani nangkin na maburu-buru do pisude. Deges do inang kueni kus ngadong segana luar. Wala ni ruami buka na buru-buron di bagasan. Allah. Ama na malim ni da pamakin inantay. Luar biasa. Masya Allah. Apa na buru-buron do hati-hati nai. Na lain di bagasan kan. Imang kan kajinta non. Tapi pesongoni ba ulang be nangkin pa sala pakaian mi. Madiges menang pakaian mi songonon banda. Allah. Amar cadar mau guru tong kinai poken naro. Mar cadar kamu na mangwai. Nabi no to. Porro neget marcadar ya tele. Allah, tola de marcadar tola. Itu amalan para istri-istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Satu pun tidak ada daripada istri-istri Nabi yang tidak bercadar. Tapi jangan lupa cadar itu hukumnya fardu, ada nakin sunnah muakkadah. Mana tahu dong naget marcadar nang pon pala permis wa mutua utele. Allah. Bisa deh, bisa. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ahado nangkin panduan ni toharoh naupaton. Ison may taida manfaat nyon. Ison may taida manfaat nyon nangkin. Bermula toharoh pada tiap-tiap martabat itu baginya takhliyah yakni mensucikan. Dan baginya tahliyah yakni berpakaian yang baik dan perhiasan yang dipuji oleh syara. Maka toharoh yang pertama itu
mensucikan anggota yang zahir. Yang pertama itu mensucikan anggota yang zahir daripada segala hadas dan najis. Jadi toharona pertama nangkin mamastion kita anso iya sude anggota badan taun anggota nazahiran daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi ima sumalo iba marsuci. Adong dua laki nangkin na malo ya marsuci. Syarat na parsumpak ponnya sonia iki. Mangkapistak tusadun mangkapistak tusonnya. Ono ribut songoni iya nangkin namari istinjai. Repot ilalai namari istinjai. Harus kita betul-betul hati-hati. Angkon nita binoto nangkin ayak nayas. Air nangkin yang suci mensucikan, air yang suci, adong nangkin air yang mutlak, adong air yang suci lagi mensucikan, adong air yang suci tapi tiada mensucikan, dan ada air itu yang suci tapi musta'mal. On menilong ko na musta'mal lo ya na ipake nda bisa. Adong nangkin airi na mutanajis, adong airi nangkin suci tapi makruh memakainya. Jadi kesimpulan na air na sundi meido na sotolay paken kin marsuci air yang musta'mal dan air yang bernajis. Ang wina tolay pakyo marsuci na. Naidia nedong kon marsuci mensucikan diri kita daripada hadas besar dan hadas kecil. Adong ayat na musta'mal contohnya. Adong ayat na musta'mal. Tola di ba niya menjawab? Indah. Tola di ba niya nangkin untuk marsuci? Indah. Tola di ba niya pamasuk pinggan? Tola. Ayat na musta'mal ulang ang bukon. Tola di ba pamasuk pinggan? Tola di ben aik ni indah pardahani, tola. Giti ben ko iyak aik ni indahanmu. Tola di nangkin somasa kindahani. Bisa di aik na musta'mali menjadi suci? Bisa. Apabila dia airnya sedikit tapi musta'mal, airnya sedikit musta'mal, ditambahkan dengan air yang suci, maka musta'malnya itu akan hilang dengan ditambah. Jadi on berkenaan dengan bersuci yang pertama. Gunanin nangkin ita mengetahui dan mengenal, yaitu kaifiat daripada mensucikan toharoh yang pertama itu, agar supaya mensahkan amal ibadah kita. Sosah sumbayang tay. Angkon na mangarti di tainangin edongkon sangson dia hadas besar dan hadas kecil. Kung mengerti ta susah amal ibadah tayo. Aranara di terkadang menumbo, arani nangkin marleha-leha iba, marsimomomo iba dalam hal bab ibadah ni ba ngapuli dia iba na dia sudena. Au sumbayang mau ringgas na sajo. Tapi dia tidak belajar dalam solatnya. Bagaimana supaya solatnya sah? Ringgasono nauno kinang biasona. Allah. Jadi palagit sumbayang iba, get maramal ibadah iba, pala naget manjawit iba, angkol lang na marguru do dainanda. Angkol lang na marsiajar do tele. Senangkan get marsabay ba marsiajar sanga sundi sumarhasil saban iba. Get marjagar lontong ko nang kini pasaran. Kon na marsiajar do hoy sanga sundi sumbel lontong. Anong sada nak guru sadun ambel lontong edor malala lontong nai laku deh digot ka laki dokot ka lak bubur sumsum lontong ni apa bubur sumsum do. Jadi jamaah dari rahmat Allah semua harus disertai dengan ilmu. Ulang pala nangkin di bab ibadah ni boto Tuhan de sudah ni buseng. Nda, itu bukan satu alasan bagi kita membuat kita amal ibadah itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah dan menuntut ilmulah. Segala hal sesuatu amal pekerjaan itu harus diawali dengan ilmu
supaya sah ibadah kita. Maksudnya nangkin tujuannya supaya amal ibadah kita sah. So sah sumbayang ni baik, so sah ibadah ni baik. Dan toharoh yang kedua itu mensucikan anggota yang 7, yaitu dia menangkin anggota yang 7 mata, telinga, lidah, perut, dan faraj, dan tangan dan kaki daripada segala maksiat yang zahir dan daripada segala dosa, supaya melepaskan daripada siksa. So lepas si bangun siksa, so langi siksa betong kinai mata niba, so langi siksa tong kinai tangan niba, so langi siksa tong kinai pat niba, suping niba, pamangan niba, doh seluruh anggota yang disebut daripada anggota yang 7 daripada azab dan siksanya Allah Ta'ala. Jadi muruk ni Tuhan Ta'ala bisa akan terjadi di dunia, diginjang di dunia, dalam kehidupan tak bisa Allah akan marah kalau kita terus anggota tubuh kita ini maksiat kepada Allah. Kita jago mata ta, kita jago suping ta, kita jago lidah ta, kita jago tangan ta, kita jago alak na berbuat maksiat. Angko na dong inang manguray na marusaho itanangkin palay jolon ta maksiati ita paingon. Kita ingat kon, dohod kita peringati. Kalau tidak ada lagi orang yang memperingati, disitulah kadang Allah turunkan bala. Inda daboy ng maksiati na mengundang balay. Inda dong na manguray na. Termasuk dunyan maksiati. Tapi yang paling fatal mengundang bala itu, ketika ada orang melihat maksiat, lalu dia terdiam. Sipia na ia masugari na wajar manguray apatah lagi songonon masona di bulan Ramadan, kita jangan membiarkan yaitu maksiat itu terjadi. Jadi pola diam kita, maka datanglah bala pala di bagasan kubur tong kinai, pala ikarejoon sesuatu maksiati, maka Allah Ta'ala akan bisa menyiksa kita. Jadi ang kon na dong napaingot kon, ang kon na dong nangkin menjadi menegur, maksiat tidak akan bisa hilang dari atas dunia ini. Daramagoy. Tapi dia do nangkin kegelisahan ta, dia nangkin rasa takut tu Allah Ta'ala. Ketika tidak ada lagi orang yang keberatan, ketika tidak ada lagi orang yang memperingatkan, disitulah bencana akan menimpa kita. Martubi-tubi mayro, bencana ipalana dong be, napaingot ko. Jadi jamaah na dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran tentang bersuci ini adalah sangat penting bagi kita. Karena ini tujuannya semua adalah untuk kita bisa tenang dalam hidup ini. Alak naman jago nangkin toharoh naonan sudena akan senantiasa langkah-langkahnya disertai oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pola toharoh na paduanay nangkin, tujuan daripada bersuci itu yaitu menjaga anggota kita yang 7. Ijago anggota ni banapitu na zahiri, so ulang mardosa, so ulang salah. Tujuannya supaya lepas daripada siksa Allah. Maka toharoh yang ketiga. Itu mensucikan hati dan mensucikan akan dia daripada segala perangai yang jahat dan daripada sifat kejahatan yang di dalamnya itu seperti ujub dan riya dan hasad dan ghadab dan takabur dan khianat dan barang sebagainya. Apa tujuannya? Supaya bersifat dengan segala sifat yang kepujian. Tujuan nizyela takabur ni na yatete ni bay, na hasad dia tete ni bay,
naria na dia tetenibai tujuanna so bisa masuk sifat-sifat tercela, so bisa masuk nangkin sifat-sifat terpuji, romai nangkin ikhlas. Ndara ati ikhlas aso isi dope botanai, isi dope najis niat ati. Jadi ia lah dejoleng patopi ramban ayub tu batangaikan donok dendin batangai belakang masjid. Ayub sudah baru romai ikhlas, iparomai ikhlas, masukkanlah ikhlas, masukkanlah zuhud, masukkanlah wara', masuklah tawadhu. Artinya kehati-hatian ni bahan me. Ikhlason adalah berbuat hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan zuhud itu adalah mementingkan segala hidup kita supaya bernilai akhirat. Ulang yang bangkon konai dong kon zuhudi dursun. Olo, ana dong deba marsaro benya baru baju ya ibenya telpang pun kotuk ni bajunya. So zuhud nida. Olo, so sahid nida nya buseng depe kan. Oleh mandai dengan tong zai sin sudah tele. Zal pe sin sudah. Jin pe sin sudah. Jadi zuhud itu bukanlah artinya orang yang sangat tidak berada ataupun orang yang sangat miskin. Tapi zuhud itu sebenarnya adalah bagaimana langkah-langkah hidup dia, usaha dia itu bernilai kebaikan di akhirat. Ima sonangkin perlu naita dalam segala amal perbuatan itu ataupun hidup kita ini kita niatkan hanya lillahi ta'ala. Wara soronangkin sifat wara'i. Wara'un ahadun berusaha bagaimana supaya menjauhkan diri daripada hal-hal yang subhat. Naso nangkin hal-hal na subhaton adalah perkara-perkara yang samar na sutuntu. Nasubinoto tontu turena subinoto pasti-pastina. Wala ala kalak nawaraki mayuk tarutung nangkin di batangaki wangara ya manjoloi tenggo horado hoi. Tentong parsalakan do nangkin na mayu bahai tarutungi. Dia mungkin nangkin ya lapia betu soni jalaki itu balik belakang ni masjid. Kalau dia orang-orang yang ngwara, mungkin Tuhanku memputus suronion antak nai jago-jago niya doon tarutungon te songonon manara sukinya teleng songonon lepi songonon non pangidon niya Tuhanku antak nangkin na pordoroanyon sonde pesanga sonde Tuhanku indah dong hakku nangkin membuaton niya di yang guhon orangku uci dicinta ulang pun tiba nanin na mesitele rezeki mendatang yang tidak diduga-duga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibanya nangkin gule mangan niya. Indah. Kalau orang yang warak dia berjaga-jaga. Pola nangkin umpamana adong nangkin alak nawara kon contoh-contoh na do datele. Mula kiangon saba nodawan sabanyaon disabarin bahwar. Pala mulak inangon saba inan taon hampir 1 kilo mardaran tubagas niyan law mulak. Pala dipotang niya ribotoy na udan na swasaungan na sangat mapanyimbur ni udani. Mardalan may nantay. Mardalan 10 meter repe sotak nangkin gogo ni udanon. Ibuat dia may nangkin ahaniyay bulong ni pisangi. Bulong ni pisangi ibuat dia masodong payung niya nina. Inda mampanjo bulong ni pisangon sinanangkin gogo ni udanon. Yado malaway baya Tuhanku au na malariaon niya maleleng tunaro na matondik-tondik isimburu danon niya. Pala na sa dong pasuodot sopo para dianan aranan na dawan lupit bagasan. Ison majuluain orangku Tuhanku maradian
So ulang mau dan tuaw so ulang maayag tuaw niya ndarayay ang wala kalak na waraki ndarayay na pedo mangidoy sinaw dinampunanay antak na goyak dutong kinayro niya jaw jugu kau di sopo niya antak na soy patola niya do ningi di tenggoy tasugari kan biasa do dah ningi akan ninda deh. Jadi kalau dia orang yang wara dia tidak mau apalagi menjolong kue ni narai musim kue ni nyalak ijolong kona na dong kue ni mo kan najolo ho di uta-uta musim kue ni luar biasa bahan na pedo nangkin azan may turu ni batang ni kue ni ho lawit ke tu pertapianan. Jadi kalau orang-orang yang wara dia tidak mau hal-hal yang seperti itu. Luar biasa kewarakannya. Jarang kita mendapat orang yang wara. Hari ini susah kita mendapat orang yang wara. Apalagi don mamangan-mangan na sembarang, bukan sembarang dia memang. Icalong ko kangkung nangkin anggo disabay tantong kan biasa deh. Mangwa mancalong kangkung digadu-gadui. Igaris tu pasaran tola deh, tola ndarong na mga muki. Tahi anggoy boto sada alak na waraki nangkin kangkungon, icalong ko nangkin di gadunia alak donang gidi gadumi, daraya mani. Wai men, manjawo kesucianon may nahi. Ro may sifat zuhuti. Tadi ngotao na jolo Tuan Moramais, Syekh Abdul Wahab. Jadi adong muridnya na donong tusia tobang toba. No maluan buseng marmasa. Jadi di musalo sa mangaji oinang niya. Ada ya. Anda poruang kugule kangkung niya. Jadi ya pamasak. Sonde dugut niya pamasak na. Mo tabo mantong banina. Aku yakin mau diho parmasak na niya. Pangabisan na. Job domantong ruaninan taon na. Tuntong job ruay dili. Get marmasak di guru niba. Oh no. Jadi banggay lala palagit marmasak di guru niba. Jadi ang guna jolo, lumpak sikola iba, isuru guru niba, job marway. No indahan may lalay. Ang usan na rin, ba? Rade mga mo kumaknay do tayo na. Isuru anak niya, murid niba do anak niya, isuru nangkin, mga do anak niya ito ayanay, rade roya na, do tumaknay ito sikola. Nagit sikola do anak ito soan, na nagit suru-suruan mo yun, niya masonadong na jadi daganaki. Mangwa, irondap kalay sudah guru na. Masonadong na jadi. Susah hari ini membuat anak-anak santri itu. Tapi walaupun demikian, kita tetap terus berjuang. Karena mungkin itu salah paham. On manedong kon ada warna zaman hamon fitnah na orang doon di umat Islam. Sehingga seolah-olah mengcancel nangkin kesolehan ni daganakta. Sehingga tidak ada susah anak-anak itu jadi beradab. Jadi jamaah na dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yoban man tungguleon pas diari mangaji pala ilenia ayah mendon ma gulegyut nehi kangkung ayah sonde ni dongkon nehi donya na torang mabuti lalay nantay nangkin mukonya don maya mudah-mudahan yan taboy lalayah danya oleh nang tay nang sadanaya umarsa paning tuan marsa pa jolwaw diho kangkungon inang kangkung mo don olo ayah idi calong ko isaba igadumido ng kinicalong ko sa nga igadunya laki niya igadunya laki ayah niya igadunya laki do calongon bayah niya hindi igadung kinya ngarong antong kangkung ligadun sa bangki ayah niya igadunya laki do ayah calongon niya oban masuninang mulak niya ngatar panganahon niya ang guhugarikan pamelel may jurumi entong may siyudang dop-dop na sude. Oh no, adong na pinagkinisi balanak na dia.
anggo tuan inda idia nang kini calon ko inangon wala idia calon ko nang kinon di gadunia laki ayahnya mangidoma po nang dio oban mon ngatar panganaw aso wara ima susungoni tuan ni dabahat na kalubian niya ebatan ni tuan ni songon na binoto niya sa jodi na diruan niya laki ima sona jolo adong dua muridnya dia hari ni mengaji niya laugit ke mengaji di tongan dalan dia mentong sabah-sabah bahatan sabun batang-batangan batangai wala dawon ni dalay manangkin sabana mabulak tahalak na warna tong tahalak ito nang nabahatan ni si transit ikan mabulak sotik tahalakon alay lawit ke mangaji get donok manangkin waktu ni mangaji on wiligin kalay kanon nino Masya Allah ligin majolin dulungan ikanan biar nuruang kita tangkup dojolo sanga kita mangaji niya macam piga niya iligin niya jam saon boleh kita tangkup non terlambat kita mangaji tapi pola na kita tangkup non adong na mangidana na dapotan kita bebi niya ipajolo alak niya mangaji duluay itangkup duluay mangaji duluay itangkup duluay pola mangaji non ibuat kalak pola nang kini tangkup buseng terlambat manorom mangaji mangaji duluay itangkup duluay kanon itangkup duluay kanon mangaji duluay mangaji masungoni niya marangkat mangaji jadi marangkat mangaji lalu tu pengajianan aturan sajom mangaji rosa to ngajom di ujung ni pengajian ni mangon tuani tarsaon majoloy nang sudaya ya kajin tadi manyogot nerion arana adong do penaget mana kupikan mabiar yan daronanya busaba sedo mabayonan tobang na duay ilala nahita durupa na ikaji ini ya ipapondok tuani do mana mangaji patundanta na ila madaon dan ang wala katungay tanda alak kalay tianggo tuani tanda tuani dentong kan ono madun naget mana kupikan ini roan ya jadi saya majolo kajinta arana naroni tangkup ka laki kanini ya arana dong do penaget mana kupikan on niya nada potanya tungkin niya Masya Allah termasuk ulama kita yang warak banyak lagi bahan dope ulama-ulama tena warak termasuk matuan Muarama tuan Marama Syekh Abdul Wahab adong ison boruna daerah komplek DPR panana lupao guarni inangi Sofiyah guarna anaknya Syekh Mawardi namanya Ponpes yang meninggal di tahun yang kemarin. Mudah-mudahan dengan keberkahan mereka semua ulama-ulama kita mendapat keberkahan ilmu mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, insyaAllah tetap juga pelajaran kita yang akan datang dan taharah yang ketiga. Hada wa sallallahu wa sallam alaih. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا التب بنا واجمع شملنا بحبيب لنا فعليه السلام ربنا أنت راحمنا هو شافعنا حين يوم الندم وهو يسقي لنا عندها عود المنى فهنيئا لنا
بجوار الإمام في النداء يا سعدنا فأجاب لنا أمتي يا سلام قد صفى وقتنا ورغت عيشنا به يا بختنا ووفانا المرام من أراد بنا حسبنا ربنا عند كيد الأنام ربنا أحينا بالتقى في الدنا من عذاب قنا لا نخاف الزهام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام واحفظا ديننا من ديون احمينا واختما بالتقى عند حسن الختام والصلاة على من سما وعلا زار رب العلا حاز أعلى المقام. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعا توفنا. آمين. وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اجعل في قلبنا نور وفي سمعنا نور وعن يميننا نور وفي بصرنا نور وعن يميننا نور وعن شمالنا نور ومن فوقنا نور ومن تحتنا نور ومن قدامنا نور ومن وراء ظهرنا نور وفي أنفسنا نور يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم نور قلوبنا وهذا المكان بنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن أحبنا فيك ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء
وأشغلهم بنفسهم يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا نياتنا وصلاتنا وصيامنا وسائر أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم واسترنا بسترك الجميل. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأقربائنا وإخواننا والمسلمين والمسلمات من النار أجمعين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين. وصل اللهم وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Jazakumullah khairan ahsanul jazaa kepada Tuan Guru kita yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Oleh karena itu, apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita dan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, karena telah berakhir pengajian kita, mudah-mudahan kita bertemu kembali di hari Ahad yang datang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Masya Allah, nasihat betul Gus. Masya Allah. Salim daiman abada ala habibika khair halki kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair halki kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya wasi'al karami
Fatihah.